selalu menjadi dasar untuk menilai apakah pembangunan dan pengelolaan bandara oleh PT ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perizinan dan tata ruang, serta untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Kembali lagi bersama saya, perkenalkan saya Elvina Albania dengan NIM C01125142. Pada kali ini saya akan memandu podcast ini dengan tema integritas. Sebelum melangkah lebih jauh pada podcast ini, saya lagi ditemani sama siapa nih? Kira-kira mungkin boleh dari perkenalan satu-satu. Mungkin dimulai dari saya. Jadi perkenalkan, nama saya Giri Tisnala Wira dengan NIM C01125152. Mungkin sudah sesuai yang direview oleh moderator sebelumnya, juga ditambahkan untuk mengenai hobi pada setiap perkenalan. Mungkin jadi untuk hobi saya sendiri itu jalan-jalan. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Angga Darmansyah dengan NIM channel 11251131. Hobi saya itu olahraga. Jadi halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Dinar Maulana dengan NIM C01251309 dan hobi saya di sini tidur. Baik, perkenalkan nama saya Sabiatin Jubani Kaswa dengan NIM C01251339 dan hobi saya itu mendengarkan musik. Baik, perkenalkan nama saya Aulia Ibrahim dengan NIM C01125119 dan untuk hobi ngemil. Perkenalkan, nama saya Rini Regina Putakadang dengan NIM channel 11251199. Hobi saya itu mendengarkan musik. Perkenalkan, nama saya Feli Natasha dengan NIM C01251198. Hobi saya itu dengarkan lagu. Perkenalkan, nama saya Gabriel Kasenarto dengan NIM C01125106. Hobinya saya itu menggambar. Oke, selamat kenal ya semuanya. Jadi pada episode kali ini kami akan membahas sebuah isu yang cukup kontroversial dan ramai diperbincangkan, yaitu kasus Bandara PT IMIP Morowali legal atau ilegal. Melalui podcast ini, kami ingin mengajak pendengar untuk melihat persoalan ini secara kritis, objektif, dan berlandaskan nilai integritas dalam kebijakan publik dan dunia industri. Jadi pertanyaan pertama saya, apa sih tujuan utama penyelenggaraan podcast ini? Mungkin saya awali dulu. Jadi menurut saya tujuan utama podcast ini diselenggarakan itu adalah untuk meningkatkan kesadaran kita dan kemampuan berpikir kritis kita sebagai mahasiswa, juga serta untuk masyarakat itu sendiri untuk meningkatnya kesadaran mereka bahwa pentingnya integritas dalam proses pengambilan keputusan itu, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang strategis. Jadi siapa lagi nih yang mau nambahin jawaban? Mungkin saya bisa tambahkan. Jadi seperti yang tadi dibilang itu buat berpikir kritis. Di sini kita itu mau ajak orang-orang yang nonton, yang dengar ini podcast, mahasiswa, generasi muda, siapapun lah yang nonton, buat bisa berpikir kritis untuk pikirkan tentang isu ini. Terus kita kan mau bahas integritas, terus kita ambil tentang PT IMIP Morowali. Di sini kita mau lebih spesifik ke pembangunan. Jadi kita mau tahu tentang integritas di pembangunannya, apa sudah transparan, sudah sesuai dengan prosesnya, apa semua gitu. Jadi bagaimana keterkaitannya dengan tema integritas dalam konteks kebijakan publik dan dunia industri? Jadi kalau menurut saya, kalau dalam konteks integritasnya di sini itu, dia itu integritas itu bukan cuma sekedar jujur, tapi dia juga konsisten. Jadi dia konsisten sama apa yang dibilang, jadi apa yang sudah dibikin. Jadi kan Bandara IMIP Morowali ini sudah ada aturan dalam pembuatan bandara. Jadi kalau dalam pembuatan bandara ini sudah ada aturannya, harusnya ditaati. Di situ integritasnya juga dilihat, karena itu kalau misalnya sudah diberi kelonggaran, itu integritas patut dipertanyakan, karena aturan itu sudah harus ditaati semuanya, mau dia swasta ataupun negara. Terus kenapa kasus Bandara PT IMIP Morowali ini dipilih sebagai topik utama podcast ini? Nah, kasus ini dipilih sebagai topik utama karena topik ini kan masih baru, terus dia relevan sama kita punya tema podcast integritas. Lalu dia juga memang nyata. Baru di sini
memang Bandara ini Morowali ini memberikan dampak positif, kayak ada lapangan kerja, ada bandara baru di Morowali, mempermudah akses penerbangan gitu. Tapi jadinya publik mempertanyakan kembali ke temanya kita mengenai integritasnya, karena tidak diketahui tentang legalitasnya atau dia punya wewenang di bandaranya seperti itu. Lantas bagaimana gambaran umum kasus Bandara PT IN Morowali yang menjadi fokus utama dalam pembahasan malam ini? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin sudah jelaskan sedikit sama Ibu tadi. Jadi awal mulanya kasus PT IMIP ini itu karena PT IMIP ini itu mau bangun sebuah bandara supaya aktivitasnya mereka itu lebih tinggi lagi di industri tersebut. Nah, apa sih tujuannya dia itu membuat bandara tersebut itu tuh untuk menunjang aktivitas kawasan industri, terutama itu pada saat mobilitas tenaga kerja ataupun operasional industri yang akan berkembang pesat ketika ada bandara tersebut. Nah, dari sisi ekonomi itu sangat amat bagus karena seperti yang kita tahu bahwa kawasan ini itu merupakan kawasan yang mempunyai ribuan pekerja. Jadi untuk ekonomi negara ke depannya itu sangat amat baik karena bisa menaikkan ekonomi negara. Tapi makin kesini pembangunannya itu makin banyak dipertanyakan karena seperti yang kita tahu bahwa bandara itu merupakan fasilitas publik. Jadi ketika PT ini ingin membuat satu bandara, dipertanyakan izinnya itu bagaimana dan legalitasnya itu bagaimana. Nah, setelah itu ketika PT ini tidak ditahu legalitasnya bagaimana, itu jadi sebuah pertanyaan untuk publik ke depannya, apakah layak pengoperasiannya atau tidak. Itu guys ya. Oke, terus mengapa tujuan pembangunan ekonomi yang baik tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabadikan aturan hukum dan prinsip integritas dalam kasus bandara PT ini? Karena seperti yang kita tahu bahwa bandara itu kan fasilitas publik, jadi dia itu dibawahi sama peraturan yang sangat amat ketat, apalagi oleh Kementerian Perhubungan, sehingga izinnya itu harus jelas, transparansi, serta kepatuhannya terhadap regulasi itu harus jelas. Ketika itu buruk, itu bakalan jadi pertanyaan kepada banyak pihak, apakah pemerintah itu mengurusnya dengan baik atau tidak. Oke, jawabannya cukup menarik ya. Tapi saya mau nanya nih kepada Evelyn. Menurut Evelyn, apa itu integritas? Jadi integritas itu menurut saya adalah kesatuan yang utuh antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang selaras dengan nilai, moral, etika, dan kejujuran. Jadi, kalau menurut Evelyn, mengapa kasus bandara PT IN ini relevan untuk dikaji dalam perspektif integritas? Kasus bandara PT ini sangat erat kaitannya dengan integritas karena memperlihatkan nilai tersebut diuji dalam praktiknya. Terus integritas menuntut adanya kesatuan antara aturan yang berlaku dengan tindakan yang diambil oleh pemangku kepentingan. Jika suatu proyek besar dijalankan tanpa kepatuhan, maka hal tersebut menunjukkan adanya celah dalam penerimaan integritas. Dalam konteks ini, integritas itu tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi menjadi tanggung jawab institusi. Kasus ini mengajarkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari manfaat ekonomi, tetapi juga dapat diukur dari seberapa besar komitmen terhadap nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Jadi, mengapa kasus bandara PT ini dianggap mencerminkan pentingnya nilai integritas dalam pembangunan? Kasus bandara PT ini
mencerminkan pentingnya integritas karena menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya dinilai dari manfaat ekonomi, tetapi juga dari kemampuan terhadap regulasi serta komitmen pada nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Ketidaksesuaian antara aturan dan praktik pelaksanaan proyek menandakan adanya celah dalam penerapan integritas. Oke, baik. Jadi menurut Evelyn, kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan yang benar bukan hanya soal keuntungan ekonomi, tetapi juga tentang kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab semua pihak dalam menjalankan aturan. Terus, gimana dong dengan pembangunan bandara PT IMIP yang seharusnya ditinjau dari sudut pandang integritas dasar hukum? Coba dijelaskan. Oke, baik. Jadi di sini kita membahas tentang integritas. Saya juga setuju dengan apa yang Evelyn sampaikan tadi, bahwasanya saya tekankan lagi, integritas itu adalah kesesuaian antara apa yang kita omongkan dan apa yang kita realisasikan. Nah, jika membahas tentang integritas, sebenarnya pembangunan bandara ini seharusnya sudah dilakukan dengan memenuhi seluruh proses hukum yang berlaku. Jadi, memang integritas ini menuntut kita agar tidak ada proses yang kita lompati dalam pembuatan bandara ini. Proses itu bertujuan untuk mempercepat pembangunan atau lain-lain. Jadi walaupun kita punya alasan, kita ini mau mempercepat pembangunan, kita ini mau membuka lapangan pekerjaan baru, tidak serta-merta dengan alasan-alasan itu kita bisa men-skip beberapa proses hukum yang sudah berlaku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apabila regulasi ini terus tidak ditindaklanjuti. Jadi menurut saya, jika regulasi seperti ini tidak ditindaklanjuti ke depannya, akan banyak penyelewengan yang berlaku dari perusahaan-perusahaan lain. Karena di sini integritas itu sangat erat kaitannya dengan keadilan. Nah, di poin keadilan ini dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum perusahaan-perusahaan lain yang memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat misalnya bandara-bandara baru, dan mereka akan pasti berlandaskan dengan, wah, PT IMIP saja bisa membuat bandara baru tanpa regulasi yang jelas dan tidak dipermasalahkan. Maka pemerintah tidak bisa menyalahkan kami dong, karena pemerintah juga tidak memproses hukum bandara IMIP, begitu. Nah, di sini dapat saya simpulkan, artinya aturan yang berlaku harus diterapkan sama kepada semua pihak tanpa pengecualian. Jika adanya toleransi terhadap pelanggaran, maka kepercayaan publik otomatis akan menurun ke pemerintah, ke perusahaan-perusahaan, dan beberapa stakeholder lainnya. Dan pemerintah juga harus menekankan sistem hukum yang sama rata kepada semua perusahaan. Mungkin begitu menurut saya. Oke, tadi kan Dina menjelaskan tentang pembangunan bandara harus melalui proses hukum yang berlaku. Maka, apa konsekuensi bagi PT yang terbukti secara ilegal melanggar proses hukum tersebut? Jadi menurut saya, di sini moderator bertanya tentang konsekuensi, berarti dia bertanya tentang hukum. Nah, beberapa info yang saya dapatkan, mendirikan bandara khusus tanpa izin itu dapat dikenakan beberapa pidana. Contohnya yaitu ancaman penjara paling lama 3 tahun dan denda hingga 1 miliar rupiah. Dan jika operasional melampaui izin, misalnya melayani penerbangan umum, padahal bandara ini awalnya digunakan untuk tambang seperti yang kita ketahui bersama-sama, maka pidana penjara akan bertambah hingga 3 tahun dan dendanya akan bertambah 3 kali lipat juga menjadi 3 miliar rupiah. Nah, dari poin ini kita dapat menekankan bahwasanya pelanggaran perlindungan konsumen terkait keselamatan juga dapat berujung pidana. Pidana yang dikenakan itu sekitar 5 tahun penjara dan juga denda sebesar 2 miliar rupiah. Mungkin berikut penjelasan saya mengenai pidana dan hukum yang berlaku untuk bandara ini. Baik. Namun kan dan Nina menjelaskan tentang pelanggaran yang ditoleransi dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum. Jadi, apa nih dampak jangka panjang apabila kasus bandara PT IMIP tidak ditangani secara transparan? Saya akan bertanya kepada Krista. Jadi menurut saya
Kalau dampak kontennya itu sendiri mungkin seperti turunnya kepercayaan publik itu terhadap pemerintah itu sendiri atau kepada instansi penegak hukum yang berkaitan. Juga ketika kasus yang seperti PT Mekarwangi ini itu tidak diselesaikan dengan baik, mungkin akan memicu konflik kepentingan juga. Dan juga perlu kita ketahui bahwa transparansi itu juga merupakan bagian penting dari integritas itu sendiri. Jadi, mengapa kurangnya transparansi dalam penanganan kasus dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah? Coba jelaskan. Kurangnya transparansi itu membuat masyarakat itu tidak dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai suatu kasus. Jadi, ketika proses serta hasil dari penanganan suatu kasus itu tidak jelas, maka informasi itu tidak dapat terbuka. Jadi publik itu cenderung akan berspekulasi yang lebih negatif lagi terhadap pemerintah itu sendiri, karena pemerintah itu dianggap pembohong atau tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka sampaikan. Jadi, bagaimana hubungan antara transparansi dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintah? Menurut saya itu transparansi itu merupakan wujud nyata dari integritas, karena itu merupakan hal yang dapat ditujukan untuk menunjukkan kesediaan pemerintah untuk bertindak jujur, terbuka, dan dapat diawasi. Nah, kita perlu ketahui bahwa integritas tanpa transparansi itu sulit dibuktikan, sebab masyarakat itu tidak dapat menilai apakah suatu kebijakan itu bisa diambil secara adil dan objektif. Nah, oleh karena itu, transparansi itu menjadi indikator paling penting dalam menilai integritas penyelenggara negara. Jadi, jawaban Krisna itu sangat bagus ya. Terima kasih ya Krisna atas jawabannya. Jadi, sekarang siapa saja pihak yang memilih tanggung jawab utama dalam menjaga integritas pembangunan bandara ini? Baik, makasih ya. Pertanyaannya begitu menarik. Menurut saya sendiri itu tanggung jawabnya tanggung jawab utamanya pasti adalah pemerintah dan perusahaannya. Pemerintah itu bertugas membuat aturan dan mengawasi agar setiap kebijakan serta izin yang diberikan sesuai dengan hukum. Namun perusahaan juga bertugas untuk menjalankan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan, mulai dari mengurus surat izin, mulai dan melakukan pembangunan, serta memperhatikan dampak sosial pada lingkungan di sekitarnya. Itu semua harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan betul-betul agar bisa dipertanggungjawabkan nanti. Dan itu nanti kayak integritas itu tidak bisa dijaga oleh satu pihak saja. Pemerintah dan pemerintah sama perusahaan itu harus sama-sama bekerja sama dan saling mendukung, dan harus juga bisa jujur dan bertanggung jawab. Terus, bagaimana peran kerja sama antara pemerintah dan perusahaan dalam menjaga integritas agar pembangunan dapat berjalan sesuai hukum dan tidak merugikan masyarakat serta lingkungannya? Nah, kalau menurut saya kerjasama antara pemerintah dan perusahaan itu sangat penting. Pemerintah harus membuat aturan yang jelas dan mengawasi pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perusahaan juga harus mengikuti aturan dan kerjasama dengan jujur dan adil. Jika keduanya saling bekerjasama dan bertanggung jawab, pembangunan bisa dijalankan dengan baik dan seksama dan tidak merugikan masyarakat dan tidak pun merusak lingkungan. Aduh, jawaban saya cukup kritis ya. Jadi integritas dalam pembangunan hanya dapat terwujud jika pemerintah dan perusahaan sama-sama menjalankan perannya dengan patuh pada hukum, konsisten dan bertanggung jawab. Oke, kalau gitu gimana sih menurut Randy solusi pencegahan, langkah, strategi dan dapat dilakukan agar kasus-kasus serupa ini tidak terulang di masa depan? Jadi menurut saya itu dari solusi utama ini kita bisa membagi tiga kunci yang paling penting. Yang pertama itu penegakan regulasi yang kuat, adil dan konsisten tanpa pilih-pilih, agar semua pihak itu bisa memahami bahwa setiap penyimpangan itu akan ada konsekuensinya. Karena percuma jika peraturan yang ditetapkan itu bagus, tetapi jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti secara tegas. Yang kedua itu pengawasan yang ketat dan berlapis. Lapisan yang maksud ini bisa dimulai dari lapisan internal, eksternal, dan juga lapisan yang dapat melibatkan publik. Dan pengawasan ini juga harus dilakukan bukan sebagai formalitas saja, tetapi harus berbasis data, mulai dari progresnya, kualitas, dan juga analisis anggaran yang bisa ditelusuri. Dan yang terakhir itu transparansi. Transparansi ini dilakukan dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari
perancangan, anggaran, lelang, pelaksanaan hingga evaluasi. Dan aturan yang ditetapkan itu harus jelas dan tegas agar tidak ada celah dan semua pihak itu punya standar yang sama. Kalau transparansi sudah dibuka dan pengawasan sudah dilakukan, mengapa integritas masih diterapkan sebagai hal utama? Jadi menurut saya itu karena transparansi dan pengawasan itu hanya sebagai sistem pendukung, dan integritas inilah yang menjadi fondasinya. Jadi sistem itu bisa saja ada, tetapi orang-orang yang di dalam sistem tersebut bisa saja tidak ada yang tidak mempunyai komitmen untuk jujur, dan ini tetap akan menimbulkan cara-cara untuk mencari celah. Jadi integritas ini bisa menimbulkan kebiasaan kepada setiap pihak ataupun orang yang memegang integritas ini untuk bisa bekerja secara benar dan baik, bukan karena takut diawasi, tetapi sadar bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan tanggung jawabnya. Jadi kalau integritasnya itu bisa kuat, prosesnya itu bisa lebih tertib, keputusannya bisa lebih objektif, dan pergerakan aturan bisa lebih konsisten. Dan dampaknya, kualitas pembangunan ini bisa tetap terjaga dan kepercayaan publik bisa tetap dipertahankan. Wah, semua jawaban yang sangat-sangat keren dan sangat-sangat baik ya guys. Nah, siapa nih yang mau menyimpulkan hasil pembahasan pada podcast ini malam ini? Baik, dari kasus ini kita bisa belajar dari satu hal yang penting, yaitu membangun negara itu membangun negara itu nggak boleh asal bikin saja. Memang benar, bandara itu bikin ekonomi kita meningkat, dan bukan hanya buka banyak lowongan kerja buat kita nanti. Kita tahu negara ini pengen maju dan punya infrastruktur yang keren, tapi integritas itu tapi integritas itu bukan cuma slogan, tapi juga harus dipraktikkan. Kita butuh pejabat yang tegas dan pengusaha yang taat pada aturan. Jadi pembangunan itu bukan soal cepat bikinnya, tapi soal beberapa jujur prosesnya. Karena apa? Gunanya bandara megah kalau ternyata di dalam itu penuh dengan banyak masalah. Jadi jangan biarkan aturan kalah oleh kepentingan, sebab kemajuan tanpa kejujuran itu hanyalah keberuntungan yang tertunda. Itu sekian. Jadi dari keseluruhan pembahasan podcast ini, kita dapat memahami bahwa pembangunan pada kasus bandara PT ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga harus patuh pada hukum, transparan, dan dijalankan dalam integritas agar tetap berpihak pada kepentingan publik. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga obrolan kita hari ini bisa menambah wawasan dan bikin kita lebih sadar. Saya akan menambahkan terkait penjelasan dari teman saya. Mungkin kembali lagi ya sebelum dari kesimpulan. Tadi teman saya menjelaskan bahwasanya pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas ini. Saya setuju memang, karena pemerintah itu memang yang membuat kebijakan dan juga melaksanakan kebijakannya. Tapi menurut saya di sini ada peran yang jauh lebih penting, sama pentingnya dengan pemerintah, dan itu adalah kita sebagai mahasiswa. Karena kita sebagai mahasiswa ini kita merupakan perpanjangan tangan dari rakyat, dan jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan aturannya, misalnya pelanggaran undang-undang, pelanggaran hukum, atau pelanggaran integritas seperti pada bandara ini, yang di mana potensi ini adalah bandara ilegal, maka kita sebagai mahasiswa tidak bisa hanya tunduk diam. Kita harus mencari cara agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan. Karena kita tahu
kita sendiri mengetahui bahwa mahasiswa ini mempunyai satu fungsi juga sebagai agent of change atau agen perubahan. Dan bagaimana cara kita merealisasikannya, yaitu dengan cara kita harus selalu mengontrol kebijakan pemerintah dan juga kinerja pemerintah. Jangan sampai ada kinerja pemerintah yang tidak sesuai dengan regulasi, tapi kita hanya tunduk diam seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Mungkin sekian tambahan saya. Terima kasih dan atas tambahan jawabannya. Mungkin dari teman-teman masih ada tambahan dari podcast kemarin. Mungkin saya bisa izin sedikit menambahkan ya, mengapa sebenarnya kita memutuskan untuk membuat podcast ini dan apa sih kayak tujuan utamanya ini podcast? Sebenarnya menurutku mengajak kita sebagai mahasiswa memahami pentingnya bersikap jujur dan bertanggung jawab di pergaulan kita nantinya, dan pada program sehari-hari kita pun jangan juga nantinya. Dan dengan integritas menurut saya mahasiswa itu kita sebagai mahasiswa diharapkan tidak melakukan kecurangan seperti menyontek dan segala macam, ataupun kayak yang paling jelek lah plagiarisme atau manipulasi lah guys, dan serta kayak memiliki untuk bisa disiplin dan amanah dengan pemerintah, karena kan kita juga sebagai mahasiswa kayak apa ya, berintegritas, dan dari kita nih sebagai sumbernya kayak we are the people of the future lah guys, sebelum gitu. Dan ini juga bertujuan untuk kayak membentuk mahasiswa yang menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, yang dapat dipercaya dan kayak insya Allah siap untuk memimpin generasi selanjutnya. Oke, sebelum saya tutup, mungkin masih ada tambahan jawaban? Oke, sudah cukup ya. Jadi, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga obrolan kita hari ini bisa menambahkan wawasan dan bikin kita lebih sadar akan pentingnya integritas dalam setiap pembangunan. Saya sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap kritis dan jaga integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa selanjutnya. Bye.